Ini adalah kisah tentang anak yatim piatu yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ular raksasa pelayan Nyi Roro Kidul. Setelah anak ini tumbuh dewasa, hal tak terduga ini terjadi. Begini kisah lengkapnya. Malam itu, badai mengamuk hebat di sepanjang pantai selatan. Ombak menggulung ganas, menghantam karang seperti hendak menghancurkan segalanya. Di tengah kegelapan yang diterangi sesekali oleh kilat, suara tangisan bayi terdengar lemah, hampir tenggelam oleh deru angin. Seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan seperti permata muncul dari kedalaman laut. Tubuhnya yang panjang dan kokoh melingkar dengan anggun di atas pasir pantai. Matanya yang bersinar kehijauan memindai setiap sudut dengan tajam. Ia adalah penjaga setiap pantai selatan, jelmaan salah satu pelayan Nyi Roro Kidul yang ditugaskan menjaga keseimbangan di wilayah tersebut. Ketika ia meluncur mendekati sumber energi asing yang menarik perhatiannya, ia menemukan Dimas, bayi kecil yang terbungkus kain selendang basah, tergeletak lemah di antara puing-puing kapal yang pecah dihantam badai. Tangisan lirih bayi itu membuat hati sang ular raksasa bergetar. Ular itu mendekatkan kepalanya yang besar ke tubuh mungil Dimas, memperhatikan dengan cermat. Di leher bayi itu tergantung sebuah kalung dengan simbol yang ia kenali, lambang keluarga pelindung pantai selatan. Nalurinya mengatakan bahwa bayi ini bukanlah manusia biasa, melainkan pewaris garis keturunan penting yang memiliki hubungan erat dengan laut. Namun, melihat kondisi bayi itu yang lemah dan rapuh, ular raksasa merasa bimbang. Ia tahu, membawa bayi ini kepada sang ratu adalah satu-satunya jalan, meskipun itu berarti melibatkan nasib bayi ini dalam dunia yang penuh dengan misteri dan kekuatan tak terduga. Dengan lembut, ular itu melilit tubuh bayi tersebut, melindunginya dari angin dan dingin, lalu membawa Dimas ke kediaman Nyi Roro Kidul di dunia gaib. Setelah ular itu sampai di istana gaib pantai selatan, dari balik kabut yang membungkus ruangan, muncul sosok agung Nyi Roro Kidul. Ia mengenakan kain kebaya hijau zamrud yang berkilauan, rambutnya tergerai indah, dihiasi bunga-bunga segar. Wajahnya memancarkan keanggunan sekaligus kekuatan yang tak terbantahkan. Mata Nyi Roro Kidul langsung tertuju pada bayi kecil yang terbungkus selendang basah, terbaring dalam lilitan lembut ular raksasa yang setia. "Ini anak manusia," ujar sang ratu dengan suara lembut yang menggema di seluruh ruangan. Ia mendekat, menatap Dimas dengan penuh iba. Dengan gerakan anggun, ia menyentuh dahi bayi itu, merasakan sisa-sisa energi yang menghubungkannya dengan keluarganya yang telah tiada. "Ia bukan anak biasa," gumamnya, matanya sejenak menyiratkan kesedihan. Ia tahu, nasib anak ini tidak hanya terikat dengan keluarga pelindung pantai selatan, tetapi juga dengan keseimbangan alam yang kini terancam. "Ia akan kubesarkan di bawah perlindunganku. Ular, kau akan menjadi penjaga sekaligus pengasuhnya. Pastikan ia tumbuh dengan kekuatan yang seimbang antara dunia manusia dan dunia gaib." Keputusan ini diambil bukan hanya karena rasa kasihan, tetapi juga karena keyakinan Nyi Roro Kidul bahwa Dimas memiliki peran penting dalam melindungi pantai selatan di masa depan. Dimas tumbuh di dunia gaib pantai selatan, tempat keajaiban dan misteri berpadu dalam harmoni. Istana megah Nyi Roro Kidul yang berdiri di kedalaman laut menjadi rumahnya. Di bawah pengawasan ular raksasa, Dimas belajar mengenal kehidupan di dunia magis ini. Ia sering bermain di taman istana, di mana bunga-bunga bercahaya bermekaran, dan burung laut berkicau dengan nada yang tidak pernah didengar manusia. Setiap malam, bintang-bintang di atas dunia gaib bersinar terang, seakan melindungi bocah kecil itu dari kegelapan. Namun, kehidupan di dunia gaib bukan tanpa tantangan. Energi magis di sekitar Dimas perlahan-lahan mulai memengaruhi tubuh dan jiwanya, memberinya kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki manusia biasa. Ia dapat mendengar bisikan ombak, berbicara dengan ikan, dan bahkan merasakan perubahan kecil dalam aliran angin laut. Meski begitu, beban besar juga mulai tumbuh bersamanya. Terkadang, ia merasa sendirian, terasing dari dunia manusia yang tidak pernah ia kenal. Di malam yang tenang, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit dunia gaib pantai selatan, Dimas yang berusia 5 tahun duduk di atas punggung ular raksasa, memandang luas ke arah lautan magis. Malam itu terasa berbeda. Ular raksasa, yang biasanya penuh canda saat bersama Dimas, terlihat lebih serius. Dengan suara lembut namun tegas, ular itu berkata, "Dimas, kau sudah cukup besar untuk mengetahui sebagian tentang dirimu." Dimas menatap pelindungnya itu dengan rasa ingin tahu. Ia tahu sesuatu yang penting akan diungkapkan malam itu.
Ular raksasa mulai bercerita tentang malam badai besar 5 tahun lalu ketika ia menemukan Dimas di tepi pantai, terbungkus selendang hijau kebiruan, dan mengenakan kalung dengan lambang pelindung pantai selatan. Namun, ular itu tidak menceritakan tentang orang tua Dimas atau nasib mereka. Ia hanya mengatakan, "Aku menemukanmu di bawah badai besar, seolah laut dan langit sedang menguji kekuatanmu sejak awal hidupmu. Kau adalah anugerah bagi pantai selatan." Ular itu menambahkan bahwa Nyi Roro Kidul, yang melihat potensi besar dalam diri Dimas, memutuskan untuk membesarkannya di dunia gaib agar ia bisa tumbuh tanpa ancaman dunia luar. Malam itu, Dimas mulai menyadari bahwa dirinya berbeda. Ia bukan sekadar anak biasa, dan ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, ia tidak mendapat seluruh jawaban. Ular itu berkata, "Kebenaran tentang dirimu sepenuhnya akan datang di waktu yang tepat. Sementara itu, pelajari sebanyak mungkin, tumbuhlah dengan kekuatan dan kebijaksanaan." Kata-kata itu meninggalkan rasa penasaran yang dalam di hati Dimas. Namun ia juga mulai merasakan adanya tanggung jawab besar yang akan menantinya di masa depan. Ketika Dimas beranjak usia 12 tahun, Nyi Roro Kidul memutuskan waktunya telah tiba untuk mempersiapkannya menghadapi takdir besar yang menantinya. Di aula utama istana bawah laut yang megah, dengan dinding-dinding kristal berkilauan dan lantai yang memantulkan cahaya laut, sang ratu memanggil Dimas ke hadapannya. "Waktumu bermain telah selesai, Dimas," ujarnya dengan nada tegas namun lembut. "Dunia manusia penuh dengan ancaman, dan jika kau ingin melindungi mereka, kau harus belajar bagaimana menjaga dirimu dan mereka yang lemah." Mata Dimas menatap sang ratu penuh keyakinan, meskipun hatinya sedikit gentar. Pelatihan dimulai dengan kebijaksanaan. Nyi Roro Kidul mengajarinya membaca tanda-tanda alam, gerakan ombak, desiran angin, hingga perubahan warna langit yang menyiratkan pesan-pesan tersembunyi. Di malam-malam penuh bintang, Dimas duduk di tepi istana, mendengarkan sang ratu berbicara tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. "Kekuatan sejati," katanya, "bukan pada apa yang bisa kau hancurkan, tetapi pada apa yang bisa kau lindungi." Pelajaran ini menggugah hati Dimas, membuatnya mengerti bahwa menjadi pelindung bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Setelah itu, pelatihan magis dimulai. Nyi Roro Kidul mengajarkan Dimas cara memanfaatkan energi laut untuk melindungi dirinya. Ia belajar mengendalikan ombak dengan tangannya, memanggil angin untuk membelokkan bahaya, dan menggunakan pasir untuk menciptakan pelindung tak kasat mata. Namun, pelatihan ini tidak mudah. Ada saat ketika Dimas merasa putus asa, terutama ketika gagal mengendalikan kekuatan ombak besar yang justru hampir menyerangnya. Dalam momen-momen itu, sang ratu tidak memarahinya, tetapi hanya berkata, "Kegagalan adalah bagian dari perjalananmu. Kekuatan sejati tumbuh dari keberanian untuk mencoba lagi." Malam terakhir pelatihan, Nyi Roro Kidul berdiri di tepi laut bersama Dimas. Ombak menghantam kakinya dengan lembut. "Hari ini, kau telah belajar banyak," katanya. "Namun, ingatlah, dunia manusia tidak seperti dunia ini. Mereka tidak selalu memahami atau menghargai apa yang kau lakukan. Tapi jangan pernah gentar, Dimas. Kau adalah warisan terakhir dari para pelindung, dan mereka membutuhkanmu lebih dari yang kau tahu." Kata-kata ini terpatri dalam jiwa Dimas, membuatnya bersumpah untuk menggunakan segala yang telah ia pelajari demi melindungi pantai selatan dan mereka yang tak mampu melindungi diri sendiri. Saat Dimas menginjak usia remaja, sekitar 15 tahun, rasa ingin tahunya terhadap dunia manusia semakin kuat. Meski ia hidup dikelilingi keindahan dan kedamaian dunia gaib pantai selatan, ada kekosongan di dalam dirinya yang tak mampu ia pahami. Ia sering berdiri di tepi istana bawah laut, memandang jauh ke arah dunia di atas ombak, bertanya-tanya tentang kehidupan manusia yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita ular raksasa dan Nyi Roro Kidul. "Siapa aku sebenarnya?" pikirnya. "Mengapa aku berada di sini, sementara duniaku yang asli ada di sana?" Pertanyaan ini terus menghantuinya, menimbulkan keraguan dalam hatinya tentang tempatnya di dunia. Rasa penasaran itu semakin membesar, hingga suatu malam ia diam-diam memutuskan untuk naik ke permukaan. Dengan kekuatan magis yang diajarkan Nyi Roro Kidul, ia menyamar sebagai manusia biasa dan memasuki sebuah desa nelayan yang tak jauh dari pantai selatan. Apa yang ia temukan menghancurkan imajinasinya tentang dunia manusia. Ia melihat perahu-perahu nelayan yang merusak terumbu karang, sampah yang dibuang sembarangan ke laut,
dan orang-orang yang memperlakukan laut dengan tamak tanpa rasa hormat. Lebih menyakitkan lagi, ia mendengar para nelayan berbicara dengan ketakutan dan kebencian tentang penguasa laut yang mereka salahkan atas badai dan ombak besar. Mereka tidak mengerti, pikir Dimas, hatinya bergolak antara amarah dan kesedihan. Dunia manusia yang selama ini ia rindukan ternyata penuh dengan ketidakadilan dan kebencian terhadap tempat yang selama ini ia lindungi. Setelah menyaksikan kehancuran dan kekacauan di dunia manusia, Dimas kembali ke dunia gaib dengan hati yang penuh pertanyaan. Ia berdiri di tepi istana bawah laut, memandang ombak yang tenang namun terasa asing baginya. Dalam pikirannya, gambaran para nelayan yang merusak laut dan perbincangan mereka yang penuh ketakutan terhadap Nyi Roro Kidul terus membayangi. Bagaimana mungkin mereka begitu tidak peduli, begitu tamak, gumam Dimas, matanya menyiratkan amarah sekaligus kebingungan. Namun di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Mengapa ia ditakdirkan untuk melindungi mereka? Saat ular raksasa mendekat, Dimas menumpahkan perasaannya. Mereka tidak peduli pada laut ini, bahkan mereka takut pada sang ratu. Apakah pengorbananku akan berarti jika mereka terus merusak? Ular raksasa mendengarkannya dengan tenang, lalu berkata, "Mungkin mereka tidak memahami apa yang kau lakukan, Dimas. Tetapi tugas seorang pelindung bukanlah menunggu penghargaan. Kau melakukannya demi harmoni, bukan demi mereka semata." Kata-kata itu menggugah Dimas, tetapi ia masih merasa ada sesuatu yang hilang. Dalam keheningan malam itu, ia mulai mempertanyakan lebih dalam, apa sebenarnya arti tugasnya di dunia ini? Malam itu, di aula istana yang dipenuhi cahaya lembut dari kristal laut, Nyi Roro Kidul memanggil Dimas untuk duduk di hadapannya. Angin dingin menyelinap masuk, membawa aroma garam dan melati yang khas. Sang ratu memandang Dimas dengan mata penuh kebijaksanaan dan kesedihan, lalu berbicara dengan nada lembut namun tegas. "Sudah waktunya kau mengetahui kebenaran tentang asal-usulmu, Dimas," katanya. Dimas menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. "Apa yang sebenarnya terjadi pada keluargaku?" tanyanya lirih, suara yang hampir pecah oleh harapan dan ketakutan. Nyi Roro Kidul mulai bercerita tentang kedua orang tua Dimas, pasangan pelindung pantai selatan yang mengabdikan hidup mereka untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. "Ayahmu adalah penjaga laut yang tangguh, dan ibumu adalah penjaga kehidupan di daratan. Bersama-sama, mereka menjaga harmoni agar manusia tidak melampaui batas dalam memanfaatkan alam. Namun, ada sekelompok manusia serakah yang menginginkan kekayaan pantai ini untuk tambang dan bisnis ilegal. Ketika orang tuamu mencoba melindungi laut ini dari kerusakan, mereka menjadi target kebencian. Dalam sebuah malam yang penuh pengkhianatan, mereka dibunuh tanpa belas kasihan. Tubuh mereka dibuang ke laut sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melawan." Dimas terdiam, hatinya bergemuruh oleh kemarahan dan kesedihan. Tangannya mengepal, matanya berkaca-kaca. "Mereka tidak hanya membunuh orang tuaku, mereka menghancurkan keluarga kami dan menghina laut ini," katanya, suaranya bergetar dengan emosi. Nyi Roro Kidul mengangguk perlahan. "Kau adalah warisan terakhir mereka, Dimas. Di dalam dirimu mengalir darah para pelindung yang membawa tanggung jawab besar. Mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi harmoni, dan sekarang kau harus melanjutkan tugas mereka." Hari itu, Dimas berdiri di tepi pantai dunia gaib, memandang ombak yang bergulung tenang. Namun, pikirannya bergolak. Ia teringat bagaimana manusia dengan tanpa ampun merusak laut, mengambil kekayaan yang bukan milik mereka, dan meninggalkan kehancuran. Bayangan perahu-perahu yang menjaring ikan secara berlebihan, kapal besar yang membuang limbah, dan wajah nelayan yang penuh ketakutan pada kekuatan alam terus menghantui dirinya. "Mereka tidak hanya menghancurkan laut ini," gumamnya dengan suara penuh amarah. "Mereka juga menghancurkan hidupku, keluargaku." Tangannya mengepal, dan untuk pertama kalinya ia merasakan dorongan kuat untuk bertindak. Pada malam harinya, Dimas mendatangi Nyi Roro Kidul di aula istana. Dengan mata penuh tekad, ia berkata, "Ibu, aku tidak bisa diam lagi. Laut ini terus dirusak, dan mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan. Aku merasa inilah waktunya bagiku untuk bertindak." Sang ratu memandang Dimas dengan tatapan tajam namun lembut. "Dimas, melawan manusia bukan hanya tentang kekuatan. Mereka penuh ketakutan dan ketamakan, tapi kau harus melawan dengan kebijaksanaan.
Jika kau memilih jalan ini, kau akan menghadapi tantangan besar, bahkan dari dalam dirimu sendiri. Meski demikian, Dimas tidak goyah. Aku harus melindungi pantai selatan, bukan hanya untuk laut, tetapi juga untuk mereka yang tidak tahu apa yang telah mereka rusak, katanya dengan keyakinan penuh. Keputusan itu mengukuhkan jalan hidupnya. Di tengah keheningan dunia gaib, Dimas mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi manusia yang selama ini ia lindungi tanpa mereka sadari. Ia tahu tugas ini bukan hanya tentang menjaga laut, tetapi juga mengajarkan manusia untuk kembali menghormati alam. Dan ia berjanji, dengan segala kekuatan yang diwarisinya, ia tidak akan membiarkan pengorbanan orang tuanya menjadi sia-sia. Di tengah istana bawah laut yang sunyi, ular raksasa melingkarkan tubuhnya di sekitar Dimas, menciptakan lingkaran pelindung yang memancarkan cahaya lembut kehijauan. "Dimas," ujar ular itu, suaranya terdengar dalam dan penuh rasa hormat. "Perjalanan ini akan penuh bahaya. Dunia manusia lebih kejam dari yang kau bayangkan. Tetapi aku akan memberimu sesuatu yang mungkin membantumu bertahan." Dari sisiknya yang berkilauan, muncul sebutir batu permata kecil yang ia letakkan di telapak tangan Dimas. "Ini adalah jimat pelindung," lanjut ular itu. "Saat kau dalam bahaya besar, kekuatan laut akan melindungimu. Namun, gunakan ini dengan bijaksana, karena setiap penggunaannya memiliki batas." Dimas menggenggam jimat itu dengan erat, matanya penuh rasa syukur dan tekad. Sementara itu, Nyi Roro Kidul berdiri di dekat pintu gerbang dunia gaib, memandang Dimas dengan tatapan tajam yang penuh kebijaksanaan. "Dimas," katanya lembut, "kau telah berlatih dan belajar banyak, tetapi dunia manusia tidak bisa kau kendalikan hanya dengan kekuatan. Ada sisi gelap di sana yang akan mencoba menggoyahkan hatimu. Jangan biarkan amarah atau keinginan membalas dendam menguasaimu, karena itu akan menghancurkanmu lebih cepat daripada musuhmu." Dimas mengangguk. Tetapi di dalam hatinya ia tahu nasihat itu lebih mudah diucapkan daripada dijalani. Malam itu, Dimas memulai perjalanannya menuju desa manusia. Dengan jimat pelindung yang diberikan oleh ular raksasa dan bekal kebijaksanaan dari Nyi Roro Kidul, ia berjalan menyusuri garis pantai yang gelap, diterangi hanya oleh cahaya bulan yang terpantul di air laut. Namun, perjalanan ini segera berubah menjadi ujian pertama baginya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan sekelompok manusia yang membawa obor dan jaring besar. Mereka berbicara dengan nada penuh tamak, merencanakan perburuan makhluk laut langka yang telah lama menjadi pelindung ekosistem pantai. "Makhluk itu bisa kita tangkap, dijual ke luar negeri. Harganya pasti mahal." Salah satu dari mereka berteriak. Hati Dimas bergemuruh, ingin segera bertindak, tetapi ia tahu bahwa konfrontasi langsung bisa memperburuk keadaan. Dimas memutuskan untuk menggunakan kemampuannya yang telah ia pelajari. Ia memanggil angin laut yang dingin, membuat para pemburu merasa takut. Kemudian ia menciptakan ilusi suara ombak besar, seolah-olah badai akan datang. Ketakutan menguasai mereka, membuat mereka melarikan diri tanpa sempat merusak apapun. Meski berhasil menghentikan mereka, Dimas merasa perjalanannya menjadi semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua manusia dapat diajak memahami pentingnya menjaga alam. Namun, rintangan tidak berhenti di situ. Saat ia melanjutkan perjalanan, seekor monster laut besar muncul dari kedalaman. Tubuhnya ditumbuhi karang tajam dan matanya memancarkan cahaya merah. Makhluk itu adalah salah satu penunggu lama laut yang kini telah berubah liar karena kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia. Monster itu menyerang tanpa ampun, memuntahkan semburan air yang dapat menghancurkan karang. Dimas menghindar dengan lincah, tetapi ia tidak ingin melawan makhluk itu dengan kekerasan. Ia menggunakan energi laut untuk menenangkan amarah monster tersebut, mengirimkan aliran lembut yang meresap ke dalam jiwa makhluk itu. Dengan perlahan, monster itu berhenti menyerang, menatap Dimas sejenak sebelum kembali ke kedalaman laut. Dimas duduk di tepi pantai, napasnya terengah-engah. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya soal menghadapi musuh, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan di antara kekacauan. Desa manusia kini semakin dekat, tetapi ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar menunggunya di sana. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melanjutkan langkahnya, membawa misi besar yang diwariskan oleh keluarganya dan Nyi Roro Kidul. Ketika Dimas akhirnya tiba di desa manusia, hatinya terasa berat. Desa itu, yang berada di tepi pantai selatan, pernah dikenal karena keindahan dan kekayaan lautnya. Namun,
Pemandangan yang sekarang ia lihat sangat berbeda dari bayangan yang pernah ia dengar dari cerita. Di kejauhan, suara dentuman mesin tambang menggema, memecah keheningan malam. Cahaya obor dan alat berat menyinari tambang ilegal yang merusak bukit pasir, menciptakan kawah-kawah besar yang mencemari aliran air ke laut. Di pelabuhan, para pemburu laut sibuk memuat hasil tangkapan mereka ke dalam kapal besar. Hiu, penyu, dan ikan-ikan langka yang seharusnya dilindungi, kini dijadikan komoditas. Dimas berjalan lebih dekat, tubuhnya gemetar melihat betapa dalam kerusakan yang telah dilakukan manusia. Ia menyaksikan seorang nelayan tua yang berteriak putus asa kepada pengelola tambang, memohon agar mereka berhenti merusak. "Kalian sudah menghancurkan laut. Apa kalian ingin desa ini juga mati?" teriaknya, namun tidak ada yang mendengarkan. Orang-orang hanya menertawakannya, menyebutnya sebagai orang tua bodoh yang tidak mengerti kebutuhan zaman. Dimas merasa darahnya mendidih. Ia ingin langsung bertindak, ingin menghentikan semuanya saat itu juga. Tetapi ia tahu bahwa kekuatannya tidak boleh digunakan dengan amarah. Di tengah rasa frustrasi, Dimas memutuskan untuk berjalan ke bagian lain desa. Ia melihat wajah-wajah penduduk yang penuh kelelahan dan keputusasaan. Banyak dari mereka tidak punya pilihan selain bekerja untuk para penambang dan pemburu, meskipun mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan merusak desa mereka sendiri. Hati Dimas tercabik-cabik. Ia menyadari bahwa tidak semua manusia di sini adalah pelaku kerusakan. Beberapa dari mereka hanyalah korban keadaan. Dengan tekad yang semakin kuat, Dimas bersumpah untuk melindungi laut dan desa ini, tidak hanya dengan kekuatan magisnya, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang telah dia pelajari. Ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Di tengah hiruk-pikuk desa yang dipenuhi suara mesin tambang dan kapal penangkap ikan, Dimas akhirnya bertemu dengan orang yang menjadi dalang di balik kerusakan itu. Pemimpin desa, seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. Dengan wajah penuh percaya diri dan senyum sinis, Pak Surya mengenakan pakaian mewah yang tidak mencerminkan kehidupan sederhana desa pesisir. Ia dikelilingi oleh para pengawal bersenjata dan anak buah yang tunduk pada perintahnya. "Siapa kau, bocah? Apa urusanmu di sini?" tanya Pak Surya dengan nada meremehkan saat Dimas mendekat ke rumah besarnya yang terletak di bukit, menghadap langsung ke tambang ilegal yang ia kelola. Dimas, dengan suara tegas namun tenang, menjawab, "Aku di sini untuk melindungi pantai ini. Apa yang kau lakukan bukan hanya merusak laut, tapi juga menghancurkan masa depan desa ini." Pak Surya tertawa keras. Suaranya menggema penuh ejekan. "Laut dan desa ini adalah milikku. Aku yang menghidupi orang-orang di sini. Jika kau pikir kau bisa menghentikan aku, kau salah besar." Mata Dimas menyala penuh amarah. Tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Namun, Pak Surya segera mengancam, "Jika kau mencoba menghalangiku, kau akan merasakan akibatnya. Aku tidak peduli siapa kau, bocah." Di balik senyum dinginnya, Dimas merasakan aura kekuasaan yang lebih gelap. Pak Surya tidak hanya tamak, tetapi juga dikelilingi energi jahat yang menguasai hatinya. Dimas menyadari bahwa pria ini telah lama menggunakan kekuatan tipu daya dan ketakutan untuk memaksa penduduk tunduk padanya. Ia melihat ketidakadilan yang selama ini terjadi, bagaimana penduduk desa bekerja di bawah ancaman, bagaimana mereka kehilangan rasa hormat terhadap alam karena ketamakan seorang pemimpin. Dimas berdiri tegak, lalu berkata dengan nada dingin, "Kekuasaanmu tidak akan bertahan lama, Pak Surya. Alam tidak akan diam. Dan aku akan memastikan kau bertanggung jawab atas semua ini." Pak Surya tertawa lagi, tetapi di balik tawa itu, ada kekhawatiran kecil yang mulai tumbuh. Tanpa ia sadari, Dimas telah memulai awal dari akhir kekuasaan tamaknya. Malam itu, Dimas berdiri di tengah lapangan desa yang sepi, diterangi hanya oleh cahaya bulan dan bintang. Ia memanggil beberapa penduduk yang ia temui sebelumnya, termasuk nelayan tua yang pernah mencoba melawan Pak Surya. Wajah-wajah mereka dipenuhi kelelahan dan ketakutan, tetapi juga secercah harapan yang hampir padam. Dengan suara lembut namun tegas, Dimas berkata, "Laut ini telah memberi kalian kehidupan selama bertahun-tahun. Pantai ini adalah rumah kalian. Apakah kalian akan membiarkannya hancur di tangan orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri?" Orang-orang mulai mengalihkan pandangan, ragu untuk berbicara, tetapi nelayan tua itu berdiri dan berseru, "Apa yang bisa kami lakukan, Nak? Dia terlalu kuat.
Kami hanya orang biasa. Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu menggunakan sedikit kemampuan magisnya. Ia membuat angin laut berhembus lembut, membawa suara ombak yang menenangkan. Dengan tangan terbuka, ia menunjukkan kekuatan kecil dari laut, tetesan air yang berubah menjadi mutiara, pasir yang bersinar seperti emas. Laut ini tidak hanya hidup, ia juga melindungi kita jika kita mau menjaganya, ujarnya dengan penuh keyakinan. Kalian tidak perlu melawan dengan kekerasan. Mulailah dari diri kalian sendiri. Jangan lagi bekerja untuknya. Bersatulah untuk memulihkan pantai ini, karena tanpa laut, desa ini tidak akan bertahan. Penduduk mulai berbisik satu sama lain, dan perlahan, rasa percaya diri mereka bangkit. Malam itu menjadi titik balik. Dengan kebijaksanaan dan dorongan Dimas, orang-orang mulai memahami bahwa kekuatan mereka ada dalam kebersamaan. Dimas menunjukkan cara memanfaatkan laut secara berkelanjutan, seperti menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang dan menjaga kebersihan pantai. Ia juga membantu mereka membangun keberanian untuk menolak perintah Pak Surya. Kalian tidak sendirian, kata Dimas dengan penuh keyakinan. Laut ini bersama kalian. Aku bersama kalian. Kata-kata itu menggetarkan hati mereka, menyulut api perlawanan yang selama ini tertutup oleh ketakutan. Mereka akhirnya sadar bahwa dengan bersatu, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah nasib desa mereka. Pagi itu, langit pantai selatan tampak gelap, bukan karena badai, tetapi karena ketegangan yang memenuhi udara. Penduduk desa yang telah bersatu berdiri di tepi pantai, dipimpin oleh Dimas. Di kejauhan, Pak Surya datang bersama anak buahnya, membawa senjata dan mesin berat untuk menunjukkan kekuasaan. Beraninya kalian melawan aku, teriaknya dengan suara penuh amarah. Di belakangnya, deru mesin tambang dan kapal-kapal besar menjadi ancaman yang nyata. Namun, kali ini penduduk tidak gentar. Dimas berdiri di depan mereka, memandang Pak Surya dengan tatapan tajam. Kekuasaanmu berakhir di sini, Pak Surya, kata Dimas dengan suara yang menggema. Pertempuran dimulai ketika anak buah Pak Surya maju, mencoba mengintimidasi penduduk. Namun, dengan bimbingan Dimas, mereka melawan tanpa rasa takut. Para nelayan menggunakan alat-alat sederhana, seperti jaring dan kayu, untuk menghentikan mesin yang merusak. Di tengah kekacauan, Dimas memanggil kekuatan magisnya. Ombak besar bergulung dari laut, seolah-olah mendengar panggilannya, menghentikan kapal-kapal besar yang mencoba mendekat. Di saat yang sama, ular raksasa muncul dari kedalaman laut, tubuhnya melingkar dengan anggun di sekitar pantai. Aku di sini untuk melindungi anak ini dan laut ini, kata ular itu dengan suara yang menggetarkan bumi, membuat anak buah Pak Surya gemetar ketakutan. Pak Surya, yang selama ini mengandalkan kekerasan, mencoba menggunakan siasat liciknya. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang Dimas langsung. Namun, Dimas telah siap. Dengan kekuatan yang diwarisi dari Nyi Roro Kidul, ia menciptakan dinding air yang melindungi dirinya dan penduduk desa. Pada saat yang genting, Nyi Roro Kidul sendiri muncul dalam wujudnya yang megah. Dengan gerakan anggun, ia menghentikan serangan terakhir dari Pak Surya dan berkata dengan nada tegas, "Kau telah melampaui batas, Surya. Alam tidak akan membiarkanmu menghancurkan keseimbangan ini." Pak Surya berusaha melawan, tetapi kekuatannya runtuh di hadapan sang ratu dan lautan yang kini memusuhinya. Setelah pertempuran yang dahsyat, pantai selatan kembali tenang. Pak Surya telah dikalahkan. Kekuasaannya dihancurkan oleh penduduk desa yang akhirnya bersatu untuk melindungi tanah dan laut mereka. Di tepi pantai, Dimas berdiri dengan tubuh lelah, memandang desa yang kini mulai berubah. Penduduk, yang sebelumnya hidup di bawah ketakutan dan kekuasaan, perlahan mulai mengambil alih nasib mereka sendiri. Mereka menurunkan alat-alat tambang yang tersisa, memadamkan api dari kapal-kapal rusak, dan membersihkan pantai yang selama ini tercemar. Dalam kebersamaan itu, ada rasa lega yang mulai tumbuh, tetapi juga kesadaran akan tanggung jawab baru. Dimas, dengan bantuan kebijaksanaan dan kekuatan magis yang ia pelajari dari Nyi Roro Kidul, mulai memimpin desa untuk membangun kehidupan yang seimbang dengan alam. Ia mengajarkan cara menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang, cara memanfaatkan laut tanpa mengurasnya, dan cara menjaga pantai tetap bersih. Penduduk, yang sebelumnya hanya mengenal ketakutan terhadap laut, kini mulai melihatnya sebagai sahabat, sumber kehidupan yang harus dihormati.
Bahkan nelayan tua yang pernah menyerah kini menjadi salah satu tokoh yang paling bersemangat membantu Dimas, menginspirasi generasi muda untuk mencintai laut. Malam itu, seluruh desa berkumpul di pantai, merayakan kemenangan mereka dengan sederhana. Langit dipenuhi bintang, ombak berdesir lembut seolah menyampaikan restu dari lautan. Dimas berdiri di tengah mereka, tetapi matanya memandang ke kejauhan, ke tempat di mana dunia gaib dan dunia manusia bertemu. Ia tahu tugasnya belum selesai. Nyi Roro Kidul muncul dalam bayangan ombak, tersenyum lembut padanya, seolah berkata, "Kau telah memulai sesuatu yang besar, Dimas. Tetaplah melindungi, tetaplah menjadi jembatan antara manusia dan alam." Dengan hati penuh harapan, Dimas menjawab dalam hatinya, berjanji untuk terus menjaga harmoni yang telah mereka bangun bersama. Pantai selatan kini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan cinta terhadap alam, dengan Dimas sebagai pelindung dan pemimpinnya. Hari-hari setelah kemenangan itu membawa perubahan besar bagi pantai selatan. Laut yang sebelumnya tercemar mulai pulih. Ombaknya kini berdesir dengan lembut seolah menyambut kehidupan baru. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Dimas berdiri di tepi pantai, menatap jauh ke arah Cakrawala. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pilihannya untuk tinggal di pantai selatan bukanlah jalan yang mudah. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya dilindungi oleh Nyi Roro Kidul dan ular raksasa. Ia kini menjadi pelindung, penjaga harmoni antara dunia manusia dan dunia gaib.